Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita lanjutkan belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Kitab jihad, kitab perjuangan. Judul pagi hari ini adalah anjuran Rasulullah SAW untuk menjaga kehormatan tawanan perempuan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, perang pada zaman itu adalah perang terbuka. Di satu tempat yang luas, kemudian gelar pasukan, kemudian saling menyerang, dan siapa yang menang, siapa yang kalah, ini bisa terlihat secara langsung pada ketika itu juga. Bagi yang menang, ini mengambil secara keseluruhan apa yang dimiliki oleh si kalah, termasuk menawan pasukan yang sudah kalah dan juga wanita-wanita mereka. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, ketika ada tawanan perempuan, ini lantas bagaimana perlakuan Islam terhadap tawanan perempuan ini, tawanan perang dari pihak musuh yang kalah, yang kemudian diantaranya adalah perempuan. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, dilarang di dalam perang. Rasulullah SAW melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak, termasuk kekerasan secara fisik. Tawanan perang non-muslim atau yang kalah ketika menyerang umat Islam, ketika itu perang Badar dan sebagainya, ini diberi makanan yang memadai, yang baik. Bahkan para sahabat rela makan kurma, sementara rotinya adalah untuk para tawanan. Tidak dipaksa untuk masuk Islam. Jadi tawanan ini tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Ada sebagian yang kemudian ditebus oleh keluarganya. Ada yang ditukar dengan tawanan muslim yang ditawan oleh pihak lawan, musuh. Ada yang dibebaskan tanpa syarat. Seperti perang Hunain ini, dapat 6.000 tawanan perang, sebagian besarnya adalah wanita dan anak-anak, ini dibebaskan tanpa syarat. Ada pula yang menjadi milkal yamin. Ya, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala asabna sabayan yauma autas lahunna azwaj fataharraju fa anzalallahu ta'ala wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, kami mendapatkan beberapa tawanan yang bersuami pada perang Autos. Para sahabat kesulitan. Lalu Allah menurunkan ayat yang artinya, wanita-wanita yang bersuami haram untukmu, kecuali budak-budak yang engkau miliki. Ya. Pesan dari ayat ini, peperangan semenjak zaman Nabi identik dengan kaum laki-laki, adu otot, bersenjatakan pedang, dan alat-alat perang yang lainnya, panah, tumbak, dan sebagainya. Terdapat kecil sekali kemungkinannya perempuan ikut berperang, membawa senjata, kemudian maju, menyerang musuh. Meskipun di beberapa kisah disebutkan para pahlawan perang perempuan di garis depan, seperti Nusaibah, Lailah Al-Ghifariyah, Tubabah, dan sebagainya. Lantas bagaimana? Pertanyaan lagi untuk menegaskan tentang tawanan perempuan, tawanan perang perempuan. Benar, tawanan wanita dan anak-anak atau yang disebut dengan sibyah
adalah mereka yang suaminya tewas dalam peperangan. Secara umum, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat untuk mengurus para tawanan perang perempuan itu. Ada di antara mereka yang dinikahkan dengan para sahabat, ada yang kemudian jadikan hamba. Walaupun ada ketetapan, Rasulullah SAW selanjutnya meminta kaum muslimin untuk membebaskan, mengembalikan mereka kepada keluarga besar mereka yang masih hidup dengan sukarela atau tanpa tebusan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, tindakan Rasulullah SAW ini sebenarnya menjadi dalil untuk memperbolehkan tawanan perempuan atau sibyah yang turut dalam medan perang untuk dinikahkan dengan para sahabat atau dijadikan hamba apabila suami mereka tewas dalam peperangan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, inilah indahnya agama Islam, ini selalu menjaga kehormatan wanita meskipun dalam peperangan dengan tidak memperkosa, tidak menyiksa, tidak membunuh wanita dan anak-anak. Bahkan ketika ditawan, perang telah selesai, kemudian dimenangkan oleh muslimin, maka kehormatan mereka tetap dipelihara, dijaga dengan dinikahkan atau dijadikan hamba. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.